Kebakaran menghanguskan tempat produksi gula merah di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur, Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik mesin pompa air yang digunakan untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 truk suplai air diterjunkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Beginilah rekaman CCTV detik-detik terjadinya gempa yang dirasakan warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gempa dengan magnitudo 5,7 skala Richter membuat CCTV bergoyang dengan keras. Di waktu bersamaan, warga berusaha keluar menyelamatkan diri masing-masing. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 40 rumah rusak akibat gempa. Tempat kejatuhan bangunan nggak tadi? Iya, waktu lari tadi ke sini ke dapur, di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Pelan dulu sebentar, terus Gempa bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi juga dirasakan warga Bondowoso, Jawa Timur. Sedikitnya 3 rumah warga di Kabupaten Bondowoso rusak, di mana 1 diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Untuk kerusakan, ya rumah juga ada tembok rumah, kamar. Jadi kami masih tunggu asesmen atau data selanjutnya. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam insiden gempa. Namun petugas masih terus mendata kerusakan dampak gempa bumi ini. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Dari Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Paraklawe, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menolak lapaknya yang berada di atas badan jalan ditertibkan. Sejumlah pedagang di kawasan Pasar Pagi Paraklawe, Kecamatan Lubek, Kota Padang terlibat cekcok dengan petugas. Salah satu pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan. Pedagang berusaha menghalangi usaha petugas membongkar lapak dagangan mereka. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. 80% pedagang berjanji mau buka sendiri. Dia minta dalam jangka waktu 3 hari nanti kami buka. Setelah kita cek ke lokasi yang berklaim-klaiman ternyata tidak ada dikerjakan. Maka kita turun bersama-sama membantu masyarakat khusus yang bangunannya yang berada di Pasar. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan. Petugas sebelumnya juga telah memberikan surat teguran kepada pedagang yang masuk kategori bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Yasmin Apania. Pemirsa, diduga akibat mengantuk, supir mobil muatan ikan layur menabrak truk di Jember, Jawa Timur. Ikan pun berserakan di jalan raya. Motor Iwan, Sumber Kejayaan, SD Kejayaan 2. Ikan laut jenis layur berserakan di jalan raya setelah sebuah mobil bertabrakan dengan truk di Desa Sumber Kejayaan, Jember, Jawa Timur. Kalau supir, tangannya cuma kayaknya yang agak parah. Warga kemudian beramai-ramai merapikan ikan yang berhamburan sementara yang lainnya membantu sopir yang terjepit. Dievakuasi sama warga, dibantuin. Usai dievakuasi, selanjutnya sopir dibawa ke Puskesmas Bayang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara bangkai mobil diderek menuju Satlantas Polres Jember. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bermuatan ikan mengantuk hingga keluar jalur. Sayangnya, usai tabrakan, sopir terkabur dari lokasi kejadian.
Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Anissa, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Terima kasih Yasmin dan juga Nata, serta selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini, kami dari NTMC Polri hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang di kawasan Simpang Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini pemirsa, tepat di layar kaca Anda, yakni dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan begitu pun untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Petamburan maupun yang akan mengarah ke Pejompongan ataupun Cawang. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau padat, didominasi oleh kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu tetap berhati-hati dan tertib berlalu lintas serta mengulangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kondisi jalan yang menurun, dan juga kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Cawang Grogol untuk pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi pagi hari ini terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan kami himbau untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda demi keselamatan dan juga keamanan. Dan juga kami himbau untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Berikutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas pemirsa pada pagi hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk ataupun Cawang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan pagi hari ini terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun untuk arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib dan juga menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau ramai dan lancar. Ketersendatan menjelang traffic light dan juga dominasi kendaraan berat pada pagi hari ini. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga seringkali terlihat adanya masyarakat yang menyeberang. Kami himbau untuk mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol ke Bekasi Barat juga pada pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, serta kami himbau untuk kendaraan roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan pemirsa, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 264 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 180 luka ringan. Dari data tersebut, 96% terjadi di jalan non-tol ataupun di jalan arteri. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu tertib berlalu lintas, guna terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Dan juga kami menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi